Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Melalui mimbar yang mulia ini di hari Jumat yang penuh barakah ini, khatib berpesan kepada para hadirin, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Marilah sama-sama kita menyongsong maghfirah dan ampunan dari Allah untuk kita semua kaum muslimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, takwa yang terus kita tingkatkan, keimanan yang terus kita tingkatkan dan kita rawat serta kita jaga, ini akan turut menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan berupa ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, atau ibadah ghair mahdoh, ini akan mengikat nikmat, ini akan mengabadikan pemberian-pemberian baik Allah kepada kita, sehingga nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita insya Allah tidak akan berlari dan tidak akan Allah cabut lantaran kita senantiasa melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Dan diantara hal-hal yang bisa mengikat rahmat, mengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ketaatan adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sekali-kali Allah tidak akan pernah menyiksa orang-orang kafir sedangkan engkau ada di sana wahai Muhammad, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menyiksa mereka sedangkan mereka memohonkan ampunan kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari surat Al-Anfal ayat 33 ini bisa kita ambil satu pelajaran, yaitu yang pertama salawat, yang pertama yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaumnya. Sebenarnya ayat ini turun untuk orang-orang musyrikin yang ketika pada waktu itu orang-orang musyrik atau orang kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar segera diturunkan saja adab dari langit, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab atau menyiksa satu kaum sedangkan engkau wahai Muhammad masih ada di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah ingin menyiksa satu umat, menyiksa atau memberikan adab kepada satu kaum, maka Allah akan mengeluarkan nabinya, nabi dari kaum itu dikeluarkan dari kumpulan para kaumnya. Kita tahu bahwa Nabi Lut sebelum kaumnya, kaum Sodom ini dimusnahkan, Allah memberikan kabar kepada Nabi Lut untuk keluar dari kaumnya. Demikian juga Nabi Soleh. Nabi Soleh Allah berikan perintah, Allah perintahkan untuk keluar dari kaumnya. Demikian pula Nabi Hud, Allah perintahkan untuk keluar dari kampungnya. Allah tidak akan menyiksa satu kaum, tidak akan memberikan azab kepada orang-orang kafir sedangkan ada nabi di tengah orang-orang kafir itu. Demikian juga terhadap orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik kala itu, Allah tidak akan menyiksa orang musyrik sedangkan Nabi Muhammad masih ada di situ. Jamaah rahimakumullah, ini pengertian pertama dari zahir ayat yang bisa kita ambil. Kemudian pengertian yang kedua, Allah tidak akan menyiksa satu kaum, Allah tidak akan menyiksa satu umat sedangkan dia, umat itu, mereka umat itu senantiasa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antara lain adalah dengan banyak-banyak membaca salawat. Dengan banyak-banyak membaca salawat, maka kita menghadirkan kembali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan menghadirkan nama Rasulullah, maka insya Allah Allah tidak akan menurunkan siksa atau azab kepada kita. Jamaah rahimakumullah, salawat ini selain merupakan doa untuk Rasulullah, ini adalah satu sifat, ini adalah satu bentuk ungkapan yang merupakan penafian dari uluhiyah atau penafian dari ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus setelah Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah seorang nabi yang memiliki berbagai macam mukjizat, sehingga kesalahan kaumnya, kaum Nasrani, menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah bagian dari Tuhan. Nabi Isa adalah anak Tuhan.
dalam sigat selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dalam bentuk selawat ini jelas-jelas disebutkan, ya Allah, berikanlah selawat, berikanlah rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tetap posisinya jauh di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tetap hamba Allah, tetap makhluk biasa dan tetap manusia. Ini sigat selawat selain bentuk doa adalah bentuk nafyul uluhiyah li ghairillah, yaitu bentuk menafikan ketuhanan untuk selain Allah. Oleh karenanya dengan selawat ini, insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita umat muslim tidak akan tersesat sebagaimana tersesat kaum-kaum terdahulu mengagungkan nabi-nabinya. Sebab kita tahu bagaimanapun mulianya Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad jauh berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada banyak keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikutip dari beberapa bagian dalam kitab I'anatul Talibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab." Siapa orang yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu tulisan, dalam satu kitab, maka malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan untuk orang yang menulis itu selama namaku ada di dalamnya. Ini dasar yang membuat para pengarang, para muallif atau musannif pada awal pembukaan dari kitabnya selalu menyebutkan selawat, selalu menyebutkan memohonkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari para pelajar atau para santri biasanya untuk mengharapkan magfirah atau ampunan yang dimohonkan oleh malaikat untuk para santri, biasanya mereka menulis di bagian kitab itu selawat permohonan rahmat ta'zim atau permohonan selawat untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka tuliskan agar malaikat minta kepada Allah agar si santri atau pelajar itu senantiasa untuk diampuni oleh Allah. Kemudian di antara keutamaan selawat yang kedua, man aktsara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ay yastaghfiru lahu ba'da mautih. Barang siapa yang memperbanyak selawat kepadaku dalam masa hidupnya, maka nanti setelah meninggal Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memohonkan ampunan setelah kematian hamba yang selalu beristighfar itu. Kita yang membiasakan selawat, memperbanyak selawat, maka nanti ketika kita sudah meninggal, Allah akan perintahkan pepohonan, Allah akan perintahkan binatang-binatang, hewan-hewan, Allah perintahkan benda-benda mati maupun benda-benda hidup untuk memohonkan ampunan kepada kita. Allahumma gfir li hadzal mayyit, Allahumma gfir lil marhum fulan misalnya. Dengan demikian, orang yang memperbanyak istighfar ini akan Allah jamin kehidupannya nanti setelah kematian. Kemudian di antara keutamaan selawat yang ketiga, man shalla alayya man surrahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayhi. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah nanti ketika ajalnya tiba, maka hendaklah sedangkan Allah ridho kepadanya atas semua amal dan jejak kehidupannya, maka hendaklah dia memperbanyak selawat kepadaku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin nanti di akhir hayat kita, ketika ajal menjemput kita, kemudian kita dilaporkan, dibawa oleh para malaikat, dilaporkan semua amal perbuatan kita oleh malaikat kepada Allah, dan Allah ridho kepada kita. Jika kita ingin keadaan ini untuk kita nanti, maka perbanyaklah selawat. Ini bagian pertama yang bisa kita ambil dari surat Al-Anfal. Allah tidak akan menyiksa orang-orang, menyiksa satu kaum sedangkan Nabi Muhammad ada di dalamnya, sedangkan kita berselawat. Kemudian bagian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan memberikan azab kepada satu kaum sementara kaum itu memohon ampunan atau beristighfar. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin muncul dalam benak kita, apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar adalah satu lafaz, istighfar adalah satu amalan yang sifatnya amal zahir, amal atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Sedangkan taubat adalah amal batin.
Sama halnya juga dengan alhamdulillah dan rasa syukur. Alhamdulillah adalah amal zahir yang dilakukan dengan lisan kita, menyebutkan alhamdulillah. Namun harus dibarengi dengan hati kita, bahwasannya saat kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita penuh syukur. Setiap amal zahir harus diiringi dengan amal batinnya. Demikian juga istighfar, permohonan ampunan kita, permohonan ampun kita kepada Allah dengan astaghfirullahaladzim. Maka hati kita harus benar-benar menyesal akan perbuatan dan kesalahan kita. Hati kita benar-benar bertaubat. Ucapan alhamdulillah kita, maka hati kita benar-benar bersyukur atas berbagai macam nikmat. Ucapan subhanallah dari kita, maka hati kita benar-benar merasa rendah di hadapan Allah atau tadallul, karena yang maha suci hanya Allah. Demikian juga ucapan la ilaha illallah, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ucapannya la ilaha illallah, tahlil atau kalimah thayyibah adalah amal perbuatan zahir, maka makna batinnya adalah iman kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Setiap amal perbuatan zahir ini harus diiringi dengan amal perbuatan batin. Demikian juga takbir yang sering kita lantunkan. Takbir kita ketika kita sholat, mulai kita pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Amal zahirnya adalah lisan kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, namun batin kita harus diiringi, bahwa batin kita benar-benar merasa kecil, bahwa aku kecil ya Allah, dan yang besar hanya Engkau. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan memahami makna istighfar dan juga makna taubat secara khusus, dan juga dengan memahami makna zahir dan makna batin dari setiap ibadah kita, maka kita bisa lebih menancap iman kita, bisa lebih menghayati keimanan kita, karena sesungguhnya setiap amalan-amalan zahir itu harus selalu diiringi dengan amal batin. Sesungguhnya apa yang dilafadzkan oleh lisan kita, apa yang diperbuat oleh anggota badan kita, ini harus diikuti oleh hati kita. Minimal bahwasannya hati kita kala itu sedang melakukan ibadah kepada Allah dan sedang mendekatkan diri kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang memberikan salawat atas kalian, dan juga para malaikat memberikan salawat untuk kalian, agar mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman.